kabar Sobat GKI? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik. Nah, di awal tahun 2023 ini, Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga ekumenis yang melakukan pelayanan dalam bidang penerjemahan, pencetakan, distribusi Alkitab di Indonesia ini, sudah secara resmi meluncurkan atau meresmikan Alkitab terjemahan baru edisi 2 tahun 2023. Nah, saya tidak tahu ya apakah di jemaat Anda atau Anda sendiri sudah memilikinya, sudah mulai digunakan dalam kesempatan ibadah. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih perlu ada Alkitab yang baru lagi? Emangnya beda? Tentu tidak, saudara-saudara. Ini Alkitab yang sama seperti yang sebelumnya kita gunakan. Tetapi ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam bahasa Indonesia yang digunakan. Dan itu sangat wajar dan harus terjadi, karena bahasa berkembang, ya, bahasa berubah. Ada kata-kata yang dulu dipakai sekarang tidak lagi lazim dipakai, ada kata-kata yang mungkin dulu dimaknai punya makna tertentu, sekarang karena waktu tergerus maknanya tergantikan oleh kata yang lain, ya. Misalnya nih, di Alkitab kita, di kitab Taurat, ketika bicara tentang bait Allah, mungkin Anda tidak sadar ada kata ganja, ya. Bingung kita, kenapa kok ada Alkitab ada ganja? Emangnya Alkitab di dalam ganja apa yang dimaksud, ya? Narkoba atau apa? Bukan, saudara. Ternyata kata ganja itu dalam bahasa Indonesia itu bermakna gagang dari keris, ya. Jadi kalau keris itu ada bilahnya, bagian tajamnya, ada gagangnya. Nah, itu biasa disebut ganja dulu. Tetapi kata itu sekarang tidak digunakan lagi. Karena itu dalam Alkitab TB2 kata ganja sudah diganti menjadi balok atau pilar, ya, sesuai dengan makna dari konteks yang dipakai dalam ayat itu. Ya, atau ada juga kata yang diperbaiki sesuai dengan EYD-nya, dengan ejaan yang disempurnakannya, ya. Kalau kita mendengar kata daripada, padahal yang dimaksudkan dari. Nah, sekarang dikoreksi. Atau ada kata yang sekarang pemaknaannya sudah agak berubah. Misalkan Anda tahu lagu populer, ya, segala perkara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata itu, lagu itu diinspirasi dari ayat Alkitab dari kitab Mazmur. Segala perkara, ya, dapat kutanggung. Tetapi sekarang kata perkara itu sudah sangat identik dengan dunia peradilan. Sehingga dalam Alkitab kita ayat itu sekarang diganti. Bukan lagi menggunakan kata perkara, tetapi segala masalah, segala pergumulan. Ya, kalau Anda masih mau nyanyi segala perkara sih, ya silakan aja, nggak dosa juga sih. Nah, jadi ada cukup banyak perubahan yang terjadi, ya. Kalau Anda membeli Alkitab DB2 ini, nanti Anda juga akan mendapatkan sebuah buku yang memandu kita terhadap perubahan-perubahan itu. Dan perubahan yang secara keseluruhan cukup saya appreciate, kita patut angkat jempol untuk Lembaga Alkitab Indonesia dan para penerjemah yang bekerja keras selama puluhan tahun untuk memperbarui Alkitab yang kita gunakan. Tapi ini menurut saya sih ada, ya, namanya juga usaha manusia, pasti tidak ada yang sempurna, ya. Mungkin kita punya perbedaan preferensi. Saya pribadi mencatat ada dua hal yang buat saya agak, ya, sayang sekali. Yang pertama adalah kalau Anda ingat ayat dalam Injil Yohanes pasal 3 dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saya sebetulnya ketika TB2 ini diluncurkan, saya agak berharap kata dilahirkan kembali, yang kita suka gunakan kata lahir baru, dilahirkan ulang, ya, ini diganti dengan kata dilahirkan dari atas. Kenapa? Kan dalam teks Yunani kata yang digunakan genete anoten memang bisa bermakna dilahirkan kembali, tapi juga bisa bermakna dilahirkan dari atas, dari sorga. Dan penerjemahan itu rasanya lebih cocok dengan teologi Injil Yohanes, bahwa Yesus itu dari sorga yang turun ke bumi, ya, firman yang menjadi manusia. Siapa yang tidak dilahirkan dari atas. Dan
frasa dilahirkan dari atas, born from above, bukan born again. Itulah misalnya yang digunakan dalam Alkitab berbahasa Inggris versi New Revised Standard Version. Tapi rupanya LAI tetap memilih menggunakan kata dilahirkan kembali. Ya, sudahlah. Tapi yang paling mengecewakan saya, saudara, adalah bahwa LAI mengubah salah satu ayat favorit saya. Apa itu ayatnya? Ayatnya itu ada di Ayub 16 ayat 2, saudara. Ini ayat yang buat saya sangat menarik, karena ayat yang tadinya nih, saya bisa katakan dalam kesempatan PA atau khotbah ya. Saudara tahu nggak bahwa di Alkitab juga ada kata makian. Orang nggak akan percaya ya, Alkitab mestinya firman Tuhan, semua yang dikatakan baik, hal yang indah-indah. Ada, tapi saudara, coba saya bacakan dari TB1 tahun 74, Ayub 16 ayat 2. Kalau dari ayat satunya, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur, sialan kamu semua. Wow. Ada yang baru membaca atau mendengar ayat ini? Kita kaget ya. Kok bisa-bisanya dalam Alkitab ada makian, profanity, sialan. Ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin mirip dengan F-word gitu ya. Makian yang sangat kasar. Sehingga mungkin saya menduga nih, saya sudson nih ya, barangkali Lembaga Alkitab Indonesia dapat masukan dari umat ya, ini kata kasar sekali, mbok ya diganti, dan memang kemudian LAI menerjemahkannya sesuai dengan teks aslinya. TB2 mengganti ayat tersebut menjadi, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Ya, kata aslinya memang bermakna miserable, ya, merepotkan, menyusahkan, tidak berguna. Mungkin jadi lebih enak kedengaran di telinga. Tapi coba saudara, kita bayangkan konteks dari ayat ini. Kalau kita biasanya membaca kitab Ayub, ya, kita baca berhenti sampai Ayub pasal 1. Ayub itu orang yang setia, yang biarpun didera berbagai cobaan, tetap percaya kepada Tuhan, biarpun diejek istrinya, dia tetap setia kepada Tuhan, tidak memaki, tidak berdosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal itu cuma bagian kecil dari kitab Ayub. Kitab Ayub yang besar adalah perdebatan Ayub dengan teman-temannya. Apa yang terjadi? Teman-temannya itu rupanya, kalau kita membaca baik-baik, mereka menuduh Ayub bahwa Ayub itu mengalami semua kesialan, sebutlah begitu, penderitaan itu, karena dia berdosa. Kamu pasti berdosa, Ayub, makanya Tuhan menjatuhkan hukuman, makanya segera bertobat supaya kamu tidak berdosa atau tidak menderita lagi. Dan Ayub membantah semua itu. Perdebatan yang sangat seru, saudara. Sehingga saya menduga keras perasaan dongkolnya Ayub ketika dia yang sedang dalam kesusahan, penderitaan, dia berharap teman-temannya menghibur, menguatkan, malah menasehati, bukan menasehati ya, memarahi dia, menggurui dia, menuduhnya berdosa. Itulah yang diterjemahkan oleh penerjemah Alkitab TB1 tahun 70-an menjadi kata sialan. Penghibur, sialan kamu semua. Dan buat saya itu kreativitas yang barangkali agak, kalau sekarang menurut tata krama orang Indonesia agak berlebihan, tapi itu sangat mencerminkan perasaan Ayub. Coba bayangkan kalau Anda sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit, Anda sedang sakit, ada orang datang, ya, bukannya mendoakan, menguatkan, cepat sembuh, dihibur, dikasih cerita lucu, Anda malah dimarah-marahin. Pasti ini kamu dosa nih, coba ingat kamu pernah bikin dosa apa? Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bulan ini, mungkin tahun lalu. Kamu pernah ngomong apa ke orang tuamu, ke temanmu, atau kamu pernah melanggar firman Tuhan apa? Kita malah dimarah-marahin. Wah, sungguh kalau saya di posisi orang yang terbaring itu,
Mungkin yang melawat itu saya lempar sendal atau apa. Saya usir. Sialan kamu. Seperti itu perasaan Ayub. Dan itulah yang menurut saya sekali lagi, dengan cerdas, dengan kontekstual diterjemahkan oleh TB1 yang sayangnya menurut saya hilang di TB2. Tapi yang bisa kita petik dari sini adalah begini, saudara. Saya suka menggunakan ayat ini dalam kesempatan pembinaan pelawat. Jangan kita jadi penghibur sialan. Kita datang ke orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang menderita, orang yang sedang kedukaan misalnya atau sedang sakit. Lalu alih-alih kita menguatkan dia, kita malah bicara banyak tentang diri sendiri. Kita mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong, klise ya. Orang sedang kedukaan lalu kita katakan misalnya, wah Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik buat dia ya, keluarga yang meninggal misalnya. Tuhan lebih sayang dia daripada kamu. Bayangkan perasaan Anda kalau Anda jadi orang yang ditinggalkan. Atau ketika ada anggota keluarga yang tadinya sakit, meninggal lalu kita katakan, ini pasti di keluarga ini berdoanya tidak kompak, tidak bersatu dalam doa meminta kesembuhan, makanya meninggal. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, sungguh kita menjadi penghibur, bukan cuma menyusahkan seperti kata TB2, tapi sialan seperti TB1. Jadi saudara dikasih Tuhan, hiburlah sesama, jadilah berkat buat orang lain, tapi jangan menjadi penghibur yang menyusahkan, sialan. Jadilah penghibur yang sungguh membawa kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, membawa kekuatan dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam diam kita bisa menghibur lebih banyak daripada 1000 kata yang sia-sia. Selamat menghibur sesama dengan kasih Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati selalu.